Jadi ini gue dulu umur 30-an tapi udah mikirin buat nanti pensiunnya bagaimana gitu ya. Halo guys, salam kenal nih. Nama gue Darwin dan gue adalah salah satu imigran yang tinggal di Kanada ya. Dan mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat gue ya di video di channel yang satu lagi ya yang namanya Indo di Toronto. Nah, di channel itu gue buat bersama dengan teman gue yang bernama Yutan dan kita banyak share cara untuk pindah ke Kanada ya, baik dengan jalur studi, lewat express entry maupun dengan jalur menikah ya. Nah, dalam channel ini gue buat ya karena gue ingin lebih mengekspresikan apa yang menjadi opini gue secara pribadi. Nah, kalau di Indo di Toronto itu gue buat bersama Yutan sehingga gue mewakili tim. Nah, di sini di channel ini gue buat channel ini secara pribadi sehingga gue mewakili diri gue secara pribadi ketika menyampaikan opini gue ya. Nah, dalam video kali ini gue akan share ya mengenai alasan kenapa dulu gue pindah ke luar negeri. Bukan pindah ke Kanada dulu ya. Karena nanti gue akan ceritain di video-video berikutnya. Sebenarnya waktu itu gue ada opsi di 2 negara untuk pindah ya. Nah, tapi akhirnya gue pilih Kanada. Nah, ketika gue di Indonesia, gue dulu punya beberapa alasan kenapa akhirnya gue pilih untuk pindah ke luar negeri. Dan gue mau share ke kalian sebagai pertimbangan untuk kalian semua. Karena beberapa dari kalian banyak yang bertanya kepada gue secara pribadi, kenapa sih akhirnya pindah ke luar negeri? Nah, gue mau share ini yang menjadi opini gue secara pribadi ya. Tapi sebelum itu, karena ini juga channel masih baru, tolong kalau boleh bantu untuk subscribe, like, terus komentar di video ini ya. Di bawah dari video ini, di kolom komentarnya tolong banyak dikasih feedback ya. Dan juga untuk bantu sebarkan ke teman-teman lainnya yang sedang membutuhkan informasi karena mereka mungkin sedang mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Oke? Alasan pertama kenapa akhirnya gue decide untuk pindah ke luar negeri itu ialah yang pertama karena gue suka alam ya guys ya. Nah, jadi ceritanya kurang lebih seperti ini. Dulu waktu gue kecil, gue pernah sekolah di Australia ya. Dari SD sampai ke SMP 1. Dan dulu gue inget waktu kecil itu ketika di sekolah, jadi gue udah dibiasain gitu loh sama gurunya bersama dengan teman-teman yang lain untuk mencintai alam. Karena kalau kita lagi karya wisata, biasa kita pergi untuk mengunjungi taman-taman, ya, terus kita mengeksplorasi, ya. Jadi gue inget waktu kecil tuh dulu gue pernah, kalau teman-teman tahu di Sydney di daerah New South Wales itu ada namanya Jenolan Caves, ya. Kita pergi karya wisata ke situ melihat gua stalagmit ya di situ ya. Lalu juga kita pergi ke Ballarat ya. Karena di Australia kan dulu terkenal akan tambang emasnya tuh. Nah, kita pergi ke tambang emas yang sudah non-aktif, tapi kita boleh melakukan kegiatan tambang ya, sedikit aja ya. Dan gue inget gue mungkin ngumpulin emas sekitar beberapa gram ya. 1 gram gitu ya, dari nambang emas secara langsung. Nah, jadi waktu kecil itu kita sudah diekspos dengan kegiatan alam ya. Kita juga pergi ke beberapa hutan untuk melihat ekosistem yang ada gitu. Dan juga waktu kalau lagi summer ya dulu di Australia gue ingat ya, gue sama teman-teman itu kalau pergi jalan-jalan tuh kita bener-bener kita pergi ke pantai ya, terus kita belajar surfing bareng-bareng gitu ya, terus kita pergi naik sepeda ya. Gue inget dulu naik sepeda tuh kita masih kelas 6 bayangin, atau SMP 1 gue ingetnya ya. Kita udah pergi naik sepeda ya, kita mengelilingi Sydney Harbour gitu ya, menyeberang di atas Harbour Bridge yang terkenal itu naik sepeda. Dan itu anak-anak kecil aja, kelas 7 gitu rame-rame. Dan kita merasa aman aja ya, tanpa ada rasa khawatir, takut diculik, atau ketemu dengan orang jahat gitu ya. Jadi itu salah satu alasan yang pertama kenapa akhirnya gue decide untuk pindah ke luar negeri. Ya karena gue senang dengan alam, dan gue juga pengen anak gue nanti terekspos dengan alam, bukan dengan mall. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, kenapa gue pilih tinggal di luar negeri itu ya. Karena gue waktu kecil itu gue pernah di Australia bersama dengan nyokap dan bokap gue ya. Jadi gue bisa melihat keadaan yang ada di sana. Gue melihat di sana itu dulu di Australia itu kesenjangan ya antara yang golongan ekonomi ke bawah dengan ekonomi atas itu tidak terlalu kelihatan secara kontras. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Misalkan gaji kita minimum di sini ya. Dengan gaji UMR pun seperti yang gue pernah buat simulasinya di video Indo di Toronto ya.
bagaimana kehidupan di Toronto dengan gaji UMR, kita pun bisa gitu menikmati barang-barang atau bisa membeli barang-barang yang berkualitas baik walaupun gaji kita gaji minimum. Contohnya di sini itu kalau kita mau pakai sepatu ya, oh ternyata kita pengen beli sepatunya merek Adidas atau Nike atau Puma. Ini gua nggak di endorse ya sama sekali ya. Itu dengan gaji UMR itu kita kejangkau gitu untuk beli hal itu. Ataupun kalau kita misalkan pengen beli jam tangan deh, kita pengen beli jam tangannya Casio G-Shock atau pengen beli smartwatch ya, itu pun kebeli kalau kita dengan gaji UMR ya. Jadi tergantung lifestyle sih tentu saja ya. Tapi kalau kita bisa menabung dengan gaji UMR dan kita ulet, kita mau cari kerja tambahan lagi part time, kita bisa menikmati hidup dengan layak di sini ya. Jadi kesenjangannya itu tidak terlalu jauh sekali, dimana kalau kita dulu waktu masih di Indonesia kelihatan sekali kan, jomplang sekali ya. Misalkan deh ya, ini gue ngomong apa adanya ya, dengan fakta gitu ya, bukan dengan mengada-ngada. Contohnya, di sini kalau misalkan kerja kita hanya sebagai seorang cleaner atau seorang karyawan pabrik ya, kita dengan gaji UMR tentu saja kita kalau mau beli mobil sanggup nggak? Sanggup. Dan kalau mau beli mobilnya brand tertentu sanggup nggak? Sanggup ya. Karena di sini tuh kalau contohnya seperti mobil Toyota Corolla atau Honda Civic itu adalah mobil yang umum gitu loh. Mobil sejuta umat. Kayak mungkin seperti Toyota Avanza-nya lah kalau di Indonesia. Bukan barang mewah. Tapi kalau setahu gue, dulu Honda Civic atau Toyota Corolla itu kan pasti sudah menjadi mobil mahal kalau di Indonesia. Tapi di sini mobil Uber pun banyak yang menggunakan Toyota Corolla dan Honda Civic gitu ya. Jadi kesenjangannya tidak terlalu kelihatan. Dan itu yang gue suka dari tinggal di luar negeri ya. Lalu poin ketiga ialah berkaitan dengan pendidikan untuk anak gue ya. Nah seperti yang gue pernah share juga di video Indo di Toronto ya, mengenai suka duka tinggal di Kanada ya. Ini juga berkaitan dengan masa depan anak gue. Gue ingin sekali anak gue nanti bisa kuliah di universitas yang tarafnya internasional, world class recognized ya. Dan karena gue tinggal di Toronto saat ini, ada kemungkinan besar anak gue bisa kuliah di universitas yang sangat baik reputasinya di tingkat internasional ya. Contohnya anak gue nanti kemungkinan bisa kuliah di University of Toronto ataupun di University of Waterloo. Nah, University of Toronto ini terkenal dengan jurusan kedokterannya ya kalau nggak salah. Dan juga untuk bisnis dan juga untuk komputernya. Ataupun kalau anak gue mau kuliah di University of Waterloo, itu terkenal akan program engineering dan IT-nya. Itu ngetop banget ya guys ya. Dan ini gua share ini bukan berdasarkan mengada-ada, tapi ini berdasarkan fakta dari beberapa teman ya. Jadi gua ini banyak berteman dengan teman-teman diaspora yang sudah lama di sini ya. Mereka tinggal di sini dari tahun 2000-an dan anak-anak mereka tuh sudah besar ya. Anak-anak mereka ada yang kuliah di University of Toronto, ada yang di University of Waterloo, dan anak-anak mereka itu saat ini sudah bekerja. Dan ada beberapa dari anak-anak mereka yang sudah bekerja dengan baik ya. Mereka banyak yang bekerja di Amerika, ada yang kerja di San Francisco, ada yang kerja di New York ya. Karena university di Kanada ini di-recognize di Amerika. Jadi itu sesuatu yang positif ya guys ya. Nah, alasan berikutnya kenapa gue pindah ke Kanada atau ke luar negeri itu ialah karena seperti yang gue ketahui di Australia dan Kanada itu fasilitasnya mirip-mirip ya. Jadi ada satu hal guys yang gue pikirkan untuk masa depan gue ya. Aduh. Jadi ini gue dulu umur 30-an tapi udah mikirin buat nanti pensiunnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau gue waktu di Indonesia itu dulu kan gue hanya bekerja sebagai karyawan gitu ya. Gue kerja di bidang accounting. Nah, gue memikirkan ketika nanti gue pensiun, di Indonesia kan pensiun umur 55 ya. Setelah gue pensiun nanti gue ngapain gitu lah. Gue nanti akan menikmati atau mempunyai income dari mana gitu setelah pensiun. Makanya kan kita harus nabung yang banyak ya kalau di Indonesia ya. Nah, di sini pun bukan berarti kita nggak bisa nabung atau nggak perlu nabung. Kita tetap wajib menabung ya. Tapi dari tiap bulan kita kan gajian. Kita akan dipotong dengan namanya tax ya di sini ya. Lalu kita juga akan dipotong dengan namanya CPP ya. Nah, CPP itu Canada Pension Plan. Jadi kita tiap bulan itu akan dipotong untuk ditabung oleh pemerintah untuk hari tua kita ya. Jadi nanti setelah kita berhenti bekerja dan tidak mempunyai income lagi dari pekerjaan kita, kita akan mendapatkan uang dari government tiap bulannya atau yang disebut dengan pension money gitu ya. Nah, ini tentu saja sesuatu yang gue udah pikirin nih dari dulu ya. Aduh, gue ini hanya karyawan biasa.
nanti kalau gue udah pensiun selesai, gue nanti makan dari mana? Nah, gue harus memikirkan untuk hal itu. Cuman untuk kalian pertimbangkan bahwa uang pensiun yang nanti diberikan oleh government Kanada itu tidak terlalu besar sekali. Jadi kalian tetap harus di umur produktif seperti ini, ya kejar untuk mortgage-nya bisa lunas sebelum pensiun. Lalu yang kedua, tetap punya tabungan tambahan. Nah, nanti setelah pensiun itu, uang yang dari pemerintah itu kan mungkin hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Untuk makan, ya, untuk bayar listrik, dan lain-lain. Nah, kita kan hari tua juga pengen jalan-jalan. Nah, uang yang jalan-jalannya itu kita bisa pakai dari uang tabungan kita yang selama ketika kita masih produktif ini, gitu ya. Nah, alasan berikutnya ialah berkaitan juga dengan fasilitas yang diberikan oleh negara, ya. Seperti yang gue udah pernah share juga di Indo di Toronto ya, gue share lagi sedikit, yaitu bahwa di sini ada fasilitas kesehatan yang gratis dari pemerintah untuk setiap warga negara Kanada. Memang tidak semua ya akan di-cover oleh tunjangan kesehatan itu ya. Contohnya ialah beberapa hal yang tidak di-cover itu seperti gigi ya. Untuk gigi ini tidak di-cover oleh OHIP ya kalau kita tinggal di Ontario, sehingga kita harus mengeluarkan kocek sendiri. Atau kalau kita bekerja ya, kita kan biasa mendapatkan benefit tuh, ada insurance yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kita bisa menggunakan insurance yang dari perusahaan untuk mengcover biaya yang tidak di-cover oleh OHIP itu ya. Nah, lalu yang kedua ialah berkaitan dengan fasilitas pendidikan untuk anak-anak. Di sini fasilitas pendidikan untuk anak-anak kalau di public school itu gratis ya guys ya. Dan walaupun gratis bukan berarti itu murahan. Fasilitasnya itu sangat baik. Sekolah-sekolah di sini sangat bagus sekali secara fasilitasnya ya. Ada lapangan basketball indoor ya, karena kan winter di sini dingin sekali. Jadi kalau lagi winter mereka olahraganya indoor. Ada indoor gymnya gitu ya. Lalu yang kedua juga untuk fasilitas outdoornya, wah lapangannya itu guys banyak sekali. Satu sekolahan aja kadang-kadang ada 2 lapangan sepak bola, ada 1 lapangan baseball, ada 1 lapangan untuk football lagi ya. Jadi besar sekali gitu ya. Seperti yang gue jelaskan tadi, fasilitas itu baru yang olahraga, belum dengan fasilitas yang lain seperti contohnya SD di sini aja sudah dilengkapi dengan tablet iPad dan Chromebook yang cukup banyak. Sehingga kalau dalam satu kelas sedang membutuhkan gadget untuk belajar, masing-masing anak bisa dipinjamkan 1 gadget gitu. One gadget for one child gitu ya. Jadi fasilitasnya sangat baik sekali dari negara. Nah, berikutnya ialah berkaitan dengan diskriminasi ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita tinggal di luar negeri, pasti kita banyak mendengar tentang ada rasisme terjadi atau ada diskriminasi terjadi. Oke, memang hal itu ada. Di mana-mana pun pasti ada ya. Tapi ya guys ya, di sini itu diskriminasi yang gue maksud itu berkaitan dengan contohnya, walaupun gue di sini minoritas ya, walaupun gue hanya seorang minoritas, tapi ketika gue membuat surat-surat, gue tidak dipersulit ya. Selama gue dokumentasinya lengkap, gue ikutin semua prosedur dan persyaratannya, itu semua dokumen akan jadi tanpa gue harus mengeluarkan uang pelicin atau menggunakan amplop. Contohnya ialah ketika gue membuat SIM di sini ya, gue ikutin semua prosedurnya dan gue wajib mengikuti driving testnya. In the end gue dapet SIM gue. Ketika gue urus untuk OHIP ya, untuk kartu tunjangan kesehatan yang dari pemerintah itu, gue ikutin semua prosedurnya, gue ikutin semua persyaratannya. Dan gue datang ke Service Ontario ya, semacam ke kantor kelurahannya gitu ya. Gue datang, gue submit semua dokumennya, dalam 2 minggu dikirim pakai pos, datang kartunya, semua itu jadi. Ya, dan ketika mamah gue datang visit gue mau perpanjang izin tinggal dia, gue lakukan itu semua secara online, gue submit dokumennya pakai pos, dan akhirnya setelah beberapa minggu sampai itu izin perpanjangan tinggalnya diterima dengan baik. Jadi selama ketika gue tinggal di sini, gue bisa mengikuti semua prosedur yang ada untuk mengurus surat-surat tanpa adanya diskriminasi guys. Jadi itu yang gue suka dengan tinggal di luar negeri ya. Oke, hal berikutnya ialah berkaitan dengan kriminalitas ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, namanya selama kita masih tinggal di dunia, di negara manapun ya, kriminalitas pasti akan terjadi ya. Cuman yang kita mesti pikirkan ialah persentase kemungkinan terjadi hal kriminal terhadap diri kita. Itulah yang harus kita pertimbangkan. Dalam arti,
tingkat kriminalitas ketika saya tinggal di sini dibandingkan dengan dulu itu jauh lebih rendah di sini. Di sini namanya hal kriminal pasti ada yang terjadi. Gue sendiri pernah ngalamin ya. Jadi karena gue tinggal di apartemen ya, sepeda gue itu gue taruh di bawah. Di bawah itu ada tempat penitipan sepeda ya, dimana gue harus gembok ya sepeda gue terhadap tiang gitu ya. Nah itu gue udah gembok, tapi setelah beberapa lama gue mau naikin sepedanya itu, gue lihat bahwa kabel gemboknya itu dipotong, diputusin ya. Jadi ya hal itu pun terjadi ya. Dan ini juga karena berkaitan dengan ketika lagi pandemi itu ya, kegiatan bersepeda itu menjadi booming sekali di sini ya. Sehingga wah, itu di toko-toko sepeda itu katanya sepeda-sepeda sampai sold out ya. Untuk yang harganya middle ke bawah ya. Kalau yang harganya mahal-mahal sih stoknya pasti ada ya. Cuman kan terbatas kan orang yang sanggup membeli sepeda-sepeda yang mahal ya guys ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Tingkat kriminalitas sebenarnya ada, cuman persentasenya lebih kecil. Dan juga kalau gue lagi naik bis atau naik kereta di sini malam-malam jam 10 gitu ya, gue masih ada perasaan secure-nya lah gitu ya. Karena kereta di sini juga ada CCTV-nya gitu ya. Dan juga gue bisa telepon 911 secepatnya gitu ya kalau terjadi hal kriminal terhadap diri gue gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada kriminal, tapi persentasenya lebih kecil. Dan berikutnya berkaitan dengan hawa ya. Harus diakui, walaupun gue tinggal di kota besar di sini ya, gue tinggal di Mississauga ya, kurang lebih 20 kilo dari Toronto. Jadi kurang lebih seperti kayak gue tinggal di Serpong, bukan di Jakartanya lah gitu ya. Jadi gue tinggal di Mississauga, tapi kalau gue mau ke Toronto, kalau lagi nggak macet, gue nyetir mungkin 15 menit juga sampai gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun gue tinggal di Mississauga, yang penduduknya juga cukup padat juga sih ya, sekitar 750.000 penduduknya ya. Tapi hawa di sini tuh tetap bersih ya. Di sini tuh gue masih bisa menikmati udara segar, apalagi kalau lagi musim gugur atau lagi musim semi ya. Hawanya sejuk sekitar 15 derajatan dan cuacanya lagi cerah. Gue pergi jalan-jalan ke park gitu ya di tengah kota. Aduh, gue masih bisa menikmati fresh air gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk gue dapat ketika gue tinggal dulu ya. Karena tinggal di kota yang besar, padat, dan polusinya cukup tinggi ya. Nah, di sini walaupun kotanya besar ya, penduduknya lumayan padat gitu ya, walaupun nggak sepadat dulu, tapi pemerintahnya itu menjaga kelestariannya. Jadi antara ruang hijau dengan building, dengan commercial building, dengan residential building itu balance gitu ya guys ya. Jadi di tiap-tiap rumah itu ada daerah hijaunya gitu ya untuk peresapan air ke bawah. Nah, jadi itu yang menyebabkan balance guys, dan hawanya tuh lebih sejuk gitu ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu alasan kenapa dulu gua mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri ya. Sebenarnya masih banyak alasan lainnya ya, cuman setelah gua pikirkan dan gua ringkas, mungkin itulah faktor-faktor yang utama yang menyebabkan gua pindah ke luar negeri gitu ya. Nah, itu sebenarnya menjadi challenge tersendiri karena gue nanti akan share ya. Sebenarnya ketika gue di Indonesia, gue sudah berada di comfort zone, tapi akhirnya gue kurang lebih mungkin nekat gitu ya untuk coba pindah ke luar negeri gitu ya. Jadi, gue share hal ini supaya membantu teman-teman ya, karena banyak dari teman-teman yang japri ke gue secara pribadi nanya, kok kenapa sih lu berani nekat untuk pindah ke luar negeri gitu ya? Apa sih pertimbangan lu? Nah, gue mau share hal ini kepada kalian. Semoga informasinya bermanfaat ya buat kalian ya. Terima kasih udah menonton video ini, dan kalau boleh dengan sangat ya, bantu untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke? Thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!